But first we move across to Ibu Medi from the Miners Association. Ibu Medi, silakan Bu. Halo Bu Maidi. Ya, baru gabung Bapak. Oh, salam Bu. Halo. Iya Bu, halo Bu. Saya masuk file dulu ya Pak ya. Perhaps while the file is getting prepared, invite anyone to submit questions through the chat or through the question and answer form within Zoom. And we'll come to the questions at the end. Oke, selamat siang semua. Should I talk present out my presentation in English or in Bahasa, because I saw the whole participant all from Indonesia. Steve? Ya, silakan dalam bahasa Indonesia juga boleh. Nanti mungkin saya akan ada summary sedikit bagi yang belum bisa bahasa Indonesia di akhir. Bu Medi Okay. bisa di Zoom Bu? Ya, wait. Sudah kelihatan Bapak-bapak semua? Sudah Bu, terima kasih Bu. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat semuanya. Kami dari Asosiasi Penambang Nikel Indonesia ingin mempresentasikan sekilas tentang outlook nikel industri sejak 2017 berdiri smelter sampai hari ini bulan Juli 2020. Yang akan kami bahas di sini adalah bagaimana Indonesia Nikel Industry Outlook. Pembahasan kami adalah pertama mengenai dasar hukum, kemudian ketahanan, kondisi saat ini mengenai permasalahan tata kelola nikel, potensi penerimaan dan kerugian negara, penggunaan surveyor, penguasaan trader, kemudian masukan dan kesimpulan dari APNI. Konsep penguasaan negara atau sumber daya alam, mungkin ini nggak perlu lagi kita bacakan karena tadi saya disampaikan oleh moderator, saya dikasih waktu 15 menit terkait masalah aturan, semuanya mungkin sudah tahu. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita menjalankan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 mengenai keterkaitan penguasaan sumber daya alam Indonesia. Ini saya skip aja. Nah, kemudian dasar hukum peningkatan nilai tambah. Mulai dari Undang-Undang Dasar Nomor 4 2009 sampai Undang-Undang atau Permen terbaru dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Mungkin ini saya skip aja. Saya tahu semuanya sudah paham mengenai undang-undang yang terbaru. Oke. Yang perlu kami sampaikan di sini karena APNI adalah berbicara penambang nikel nasional, IUP OP dan smelter yang telah beroperasi itu ada terbagi di beberapa provinsi, terkhusus IUP atau IUP Penambangan Nikel Indonesia, itu totalnya ada 290 IUP terbagi di 6 provinsi. Yaitu di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, sebagian Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Kemudian mengenai cadangan, tadi juga sudah disampaikan oleh Minerba, mengenai total sumber cadangan Indonesia, baik sumber daya sekitar 11,7 miliar ton untuk nikel ore, kemudian cadangan yang sudah terukur ada sekitar 4,5 miliar ton terbagi di beberapa provinsi yang sudah saya sebutkan tadi. Ini distribusi smelternya yang sudah terbagi di beberapa provinsi. Kemudian ini data update terbaru, kami baru webinar juga kemarin dengan Shanghai Metals Market bagaimana distribusi atau nickel pig iron demand and supply balance dari Indonesia. Itu terbagi dari 5 provinsi, baik dari Indovero, kemudian dari Morowali, Singsan Group, dari Telung, dari Huadi, maupun dari Halmahera. Ini saya skip aja. Nah, volume import nikel pig iron maupun ferronikel ke Cina sejak 2017 sampai Mei 2020 memegang peranan sekitar 73,1% dari total supply dunia. Ini yang mungkin agak sedikit fantastis. Kami langsung mendapatkan data ini dari custom Cina, di mana dari tahun 2017 sampai 2020, April 2020, total quantity nickel pig iron atau ferronikel sudah mencapai 4 juta ton dengan value 6,2 miliar dolar. Untuk Fed Cina
13%, kemudian MFN duty 2%. Total yang didapatkan oleh negara Cina dari ekspor ferronikel atau nickel pig iron dari Indonesia sebesar 13 triliun rupiah. Pertanyaannya, Indonesia dapat apa di sini? Lanjut. Dari konsumsi ferronikel 4 juta ton, artinya menggunakan nikel ore sebanyak 40 juta ton. Kalau 40 juta ton ini dengan market internasional, itu saat ini dengan kadar 1,8 karena semua smelter hanya menerima kadar 1,8. Harga saat ini di market internasional sekitar $60 FOB price, sehingga kontribusi sektor pertambangan nikel dari 10% royalti, kemudian 10% biaya keluar dengan PPh 1,5%, itu sebesar 7,7 triliun rupiah. Ini dasar kebutuhan nikel ore dari yang sudah kami data sejak tahun 2020 sampai 2024. Untuk tahun 2020 saja penggunaan nikel ore itu sekitar 46.719.500 wet metric ton. Ini yang sudah kami kompilasi untuk beberapa perusahaan. Untuk penggunaan nikel ore ada di sini tahun 2020 sampai 2024 dengan kebutuhan nikel ore 1,8%. Di tahun 2020 itu sekitar 46 juta ton, kemudian 2021 71 juta ton, 2022 sampai meningkat 140 juta ton. Kemudian tahun 2023 dan seterusnya sampai 2024 sekitar 157 juta ton. Tadi pagi kami webinar juga mengenai cadangan dengan Minerba. Kalau setelah kami kompilasi data dari Minerba, itu sampai di 2024 sekitar 200 juta ton lebih malah. Lebih tinggi dari yang sudah APNI data. Dari 46 juta ton, kita lihat di 46 juta ton nikel ore, itu hanya menggunakan kadar tinggi. Tadi dari Minerba juga sedikit mempresentasikan bahwa benar smelter hanya bisa bertahan selama 7 tahun jika hanya menggunakan kadar tinggi. Karena dari data cadangan 4,5 miliar ton terbagi dari kadar 1,7% hanya 930 juta ton, kemudian kadar di bawah 1,7% itu di sekitar 3,6 miliar ton. Artinya kalau misalnya para smelter hanya menggunakan nikel ore kadar tinggi, itu kita bisa lihat di tahun 2020 46 juta ton, mendapatkan satu ton nikel ore kadar tinggi harus membuang 2 ton nikel kadar rendah. 46 juta ton kadar tinggi membuang 93 juta ton kadar rendah. 71 juta ton kadar tinggi membuang 143 juta ton kadar rendah, dan seterusnya. Jika smelter bisa menggunakan kadar di bawah 1,7, smelter ini bisa bertahan di atas 18 tahun. Tapi jika smelter hanya menggunakan kadar di atas 1,7%, maksimal bertahan hanya 7 tahun. Oke. Dari tadi yang kami coba sampaikan, cadangan terbuang karena dari kadar 1,8 membuang 2 ton kadar rendah, 93 juta ton ini kami coba hitung, cadangan terbuang 93 juta ton. Jika harga 1,65, artinya di bawah 1,7, harga internasional saat ini di $45. Kami coba sedikit bikin hitungan. Dengan harga $45 kadar rendah di bawah 1,7, devisa negara yang bisa teroptimalkan sekitar 58 triliun. Pendapatan negara dari biaya keluar, biaya masuk, royalti dan PPh sekitar 12 triliun rupiah. Ini dan seterusnya, mungkin bisa dilihat. Jadi saya tidak perlu membaca semua angka-angka ini. Selanjutnya, perbandingan kontribusi royalti. Saat ini dengan harga HPM, yang walaupun sampai saat ini smelter tidak bisa menerima harga HPM, dengan harga HPM saja untuk kadar 1,8 sekitar $30,15 di kadar 1,8% dengan MC30. Jika kita berhitung dengan kontribusi royalti, dengan harga HPM di $30 dengan harga ekspor di $60. Artinya kontribusi royalti untuk harga HPM sekitar 2,2 triliun. Jika untuk di luar negeri atau untuk ekspor sekitar 8,4 triliun. Artinya ada selisih 6,1 triliun ini. Kemudian komparasi harga biji nikel lokal maupun ekspor. Untuk yang tadi 46 juta ton di tahun 2020, harga internasional di 1,8, kemudian harga HPM, kemudian harga domestik. Artinya ini harga ya kontrak yang terjadi.
Di sini bisa dilihat perbedaannya, terlalu tinggi angka dolarnya. Saya lanjut aja. Kemudian apa sih yang terjadi mengenai tata kelola pertambangan nikel saat ini yang saat ini dialami oleh para penambang? Permasalahan paling utama adalah belum diterapkannya HPM, padahal Permen HPM itu sudah terbentuk sejak tahun 2017, kemudian sampai di tahun 2020 dibentuk lagi Permen HPM nomor 11 tahun 2020. Kemudian bagaimana penerapan sanksi yang sudah tertulis di dalam Permen HPM tersebut? Aksi solusinya, bagaimana pemerintah bisa mempertegas HPM berlaku, bukan hanya kepada penambang, tapi juga kepada pembeli maupun yaitu smelter. Kemudian bagaimana sanksi tegas yang sudah diatur dalam Permen 11 2020. Kemudian bagaimana juga penggunaan surveyor yang mengeluarkan laporan hasil verifikasi. Kemudian bagaimana mengakomodir floor price-nya, karena dari HPM itu ada batasan sampai 3%, dan lain-lain. Apa sih yang terjadi dengan kondisi di mana smelter hanya menerima kadar tinggi? Kondisi saat ini di pertambangan adalah terlalu banyak terjadi tumpang tindih lahan IO. Kemudian belum maksimalnya laporan eksplorasi, bagaimana kita bisa melakukan detail eksplorasi sehingga kami sendiri sama sekali tidak ada untung, bahkan banyakkan ruginya. Karena untuk biaya kos produksi dengan harga jual itu tidak balance. Kemudian kondisi banyak terjadi maraknya tambang ilegal, ada kasus menambang di hutan lindung, kemudian ada kasus menambang di blok-blok valley yang judulnya masih status quo. Kemudian terjadinya kerusakan lingkungan. Yang paling utama di sini banyak banget terjadi pelanggaran ketentuan terkait kawasan hutan. Oke, nah seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa HPM ini sudah diatur pada tahun 2017, tepatnya di Permen SDM nomor 5 tahun 2017. Poin penting yang coba saya bold di sini, di mana nikel kadar rendah di bawah 1,7% dan atau bauksit kadar rendah wajib diserap oleh smelter minimal 30% dari kapasitas input smelter. Sejak tahun 2017 sampai saat ini tidak ada realisasi menerima kadar rendah. Kemudian terjadi lagi Permen SDM nomor 11 tahun 2020. Ini ada kronologisnya, bagaimana pembentukan Permen HPM terjadi sehingga terbit Permen SDM nomor 11 tahun 2020. Poin-poin pentingnya adalah bagaimana penetapan HPM, kemudian harga biji nikel menjadi harga batas bawah, kemudian semua pihak wajib mengacu pada harga HPM, kemudian formula harga patokan diatur dalam Capmen karena SDM mengeluarkan Capmen setiap bulan. Kemudian kewajiban verifikasi produk dengan surveyor pelaksana karena sampai saat ini kebanyakan kargo yang kita kirim itu rata-rata 70% kena reject karena perbedaan surveyor. Kemudian tidak adanya surveyor umpire atau wasit karena pada saat di pelabuhan muat dengan pelabuhan bongkar selalu terjadi selisih. Dan mau nggak mau kami harus menerima hasil akhir dari surveyor di pelabuhan bongkar. Kemudian sanksi bagi yang tidak mengacu kepada HPM. Sanksi ini yang kami pertanyakan, apakah ini sanksi hanya berlaku untuk kami, para penambang, bagaimana dengan pihak smelter? Secara gambarannya, ini yang terjadi mengenai harga biji nikel untuk domestik. Garis biru ini adalah harga internasional. Kita berbicara untuk kadar 1,8%. Harga internasional untuk kadar 1,8 itu harga sampai $60 FOB. HPM, halo? Halo? Silakan Bu, silakan Bu. Silakan Bu. Oh, sorry, lah signal. Untuk yang HPM itu di garis warna orange, itu sekitar $30. Di sini pun adalah kewajiban kami untuk membayar kewajiban royalti dan PPh. Tapi transaksi yang terjadi, kalau kita bilang seperti mayat hidup, tidak bergerak. FOB-nya hanya sekitar 20, 18, 20, 21. Ini perbandingannya. Tentu kalau HPM ini menurut kami itu sudah sangat fair ya, karena tidak mengacu kepada harga internasional. Mengacu kepada harga internasional, tapi setengahnya di bawah harga internasional. Oke. Nah, kondisi yang terjadi jika smelter hanya menerima harga yang tidak seperti harga HPM, tentu kami para penambang sangat minus, sedangkan smelter keuntungannya luar biasa.
Tapi jika transaksi bisa dilakukan dengan harga HPM, artinya sudah fair antara smelter maupun penambang. Poin pentingnya dalam kontrak biji nikel lokal saat ini adalah satu, kontrak merupakan kontrak standar. Jadi kami sampaikan di sini, kami para pihak penambang seakan-akan tidak ada kesempatan untuk bernegosiasi. Artinya pihak smelter atau pihak trader smelter hanya memberikan kontrak. Jika kami tidak mengikuti harga kontrak atau kadar di kontrak, ya istilahnya bagi mereka ya sudah, kalau nggak mau ya nggak bisa beli. Jadi bisa berpindah ke penambang yang lain. Kemudian kadar biji nikel itu minimal 1,8%. Harga saat ini CIF 27, sedangkan harga HPM untuk FOB itu di 30. Sedangkan smelter saat ini hanya menerima CIF 27. Bonus penaltinya sekitar $7 per poin. Artinya jika kadar yang kami kontrak di 1,8% dan kami membayar pajak sesuai HPM di kadar 1,8% untuk hari ini sekitar $3, jika smelter, pihak surveyor smelter menetapkan kadar kami di bawah 1,8%, contoh di kadar 1,6%, artinya harga 27 ini dipotong $14. Kemudian ditambah lagi dengan kandungan SIO MGO di antara 2,5 sampai 3. Mendapat potongan lagi sekitar $3. Untuk MC ini sudah normal. Kemudian yang paling penting di sini adalah jika kandungan nikel di bawah batas minimum maka dianggap reject dan kargo tidak dapat dikembalikan. Artinya kargo reject itu tidak bisa kami ambil, tapi kalau kami ingin mengambil kembali kami dibebankan sekitar $2 per ton. Kemudian surveyor yang dipergunakan adalah Intertek yang sampai saat ini kami tahu belum terdaftar di Kementerian Perdagangan maupun Kementerian SDM. Kemudian kontrak selama ini tidak pernah kami direct kontrak ke pabrik, lalu ditunjuk melalui trader. Oke, ini harga update per hari ini. Untuk 1,8% FOB, harga internasional sekitar $60. Kalau di sini FOB hanya sekitar $18 sampai $20. Harga CIF untuk 1,8 di $71, sedangkan harga sekarang di Indonesia hanya $27. Ini harga HPM untuk bulan Juli, yang bulan Agustus mungkin minggu depan baru bisa dipublish. Di 1,8% kita membayar pajak sesuai harga FOB HPM yaitu 30,15. Jika royalti 10% dengan PPh 1,5%, artinya kita membayar sekitar $3,1. Lanjut, ini biaya produksi kami. Untuk mendapatkan 1 ton nikel ore dengan segala kewajiban, total cost untuk menambang 1 ton nikel ore sekitar rata-rata $21,79. Kalau harga menambang $21,79, bagaimana mungkin kami menjual untuk CIF sekitar 26 sampai 27. CIF 27 ongkos tongkangnya sekitar 5 sampai 6, bahkan ada yang $8. Artinya kami menjual FOB-nya hanya sekitar $20. Berarti di sini minus. Ini perbandingan harga sejak Januari sampai bulan Juli rata-ratanya untuk kadar 1,8%, baik lokal maupun HPM. Harga kontrak di sini dengan harga HPM. Komparasi harga biji nikel lokal versi untuk ekspor. Tadi saya sudah sampaikan untuk tahun 2020 konsumsi smelter sekitar 46 juta ton wet metric ton. Selisih perbandingannya bisa dilihat angka-angkanya terlalu tinggi, jadi saya nggak perlu menyebutkan lagi, semua bisa lihat di sini. Kami coba membandingkan karena ada beberapa smelter yang menyampaikan kenapa harga ore rendah, karena biaya untuk membangun pabrik di Indonesia, kemudian baik gaji maupun biaya listrik, kemudian pembebasan lahan, katanya terlalu tinggi di Indonesia. Kami coba mengcompare baik harga raw material yaitu nikel ore, kemudian upah minimum, kemudian listrik per kWh, kemudian lahan di Indonesia. Pertama, dari raw material. Kita mengcompare baik harga FOB dengan FOB. Di Indonesia, FOB-nya hanya diterima sekitar $20, kalau kita ke Cina sekitar $60. Ini di kadar 1,8%. Kalau CIF, smelter lokal hanya menerima $27. Jika di Cina, dari harga internasional 71 itu dibebankan lagi VAT 13%, kemudian dibebankan lagi MFN duty sekitar 1,4
42, kemudian ada stevedoring cost, kemudian ada loading cargo, kemudian ada delivery, karena smelter di China tidak pernah seperti di Indonesia, yaitu langsung di mulut pelabuhan, itu sekitar $93. Artinya kita compare dari ketemu di mulut smelter dengan mulut smelter. Mulut smelter di China hanya menerima 27, kalau mulut smelter di Indonesia hanya menerima 27, kemudian mulut smelter di luar, atau contohnya di China sekitar 93 per 1 ton nikel ore. Ini adalah gambaran upah minimum, kami coba compare Indonesia kemudian dengan negara lain. Upah minimum contoh di Sulawesi Tenggara itu hanya sekitar UMR ya, hanya sekitar 2,5 juta per bulan. Tapi kalau di luar atau di Cina sekitar kalau dirupiahkan sekitar 5,1 juta. Artinya ini 2 kali lipat. Kemudian di sini juga kami coba compare berapa sih elektrik per kWh. Di Indonesia posisinya hanya sekitar 1.400. Di Indonesia ya sebesar 1036 per kWh. Kemudian kalau di Cina sekitar 1.410 per kWh. Bagaimana dengan lahan? Berdiri pabrik di Indonesia membebaskan begitu luas lahan. Jika di Cina, lahan per square meter sekitar kalau dirupiahkan sekitar 3.900 rupiah. Kalau di per meter square, kalau di Indonesia hanya sekitar 150 juta sampai 200 juta per hektar. Di Cina per meter 3.900, di Indonesia hanya maksimal 200 juta per hektar. Saya coba compare, kesimpulannya adalah kesimpulan berinvestasi smelter di Indonesia maupun di Cina. Di Indonesia harga nikel ore hanya 27, upah minimumnya hanya 181, tarif dasarnya sekitar 0,07, harga tanahnya hanya sekitar 1,38. Di Cina, nikel ore atau raw materialnya sekitar 93 dengan kadar 1,8, upah minimumnya sekitar 347, tarif dasarnya sekitar 0,10, harga tanahnya hanya 263. Di sinilah kelihatan begitu banyak perbedaan. Lanjut. Ini yang kami dapatkan karena kami juga membangun smelter. Rata-rata smelter di Indonesia membangun dengan kapasitas furnace 33.000 kVA. Artinya 33.000 kVA membutuhkan input wet metric ton sekitar 621.000 per tahun per line. Berapa sih cost produksi? Cost produksi untuk RKIF itu sekitar hampir 1.000 per ton. Kalau 850 per ton, kalau blast furnace sekitar 1.000 per ton. Total profitnya per satu line sekitar 48 juta dolar per line per tahun. Oke. Kami coba meminta data dari Kementerian Keuangan, insentif fiskal dan non fiskal. Mungkin bisa dibaca sini karena begitu banyak beberapa fasilitas-fasilitas yang didapatkan oleh smelter. Kemudian kebijakan fiskal untuk subsektor pertambangan, khususnya nikel. Ini adalah kewajiban-kewajiban kami para penambang, kemudian inilah kewajiban para smelter. Kami coba membedakan untuk kewajiban-kewajiban yang harus kami bayarkan, ini adalah para penambang, kemudian ini adalah smelter. Mungkin ini nggak perlu saya baca lagi, yang kami pertanyakan adalah hilirisasi, tapi kenapa smelter saat ini hanya memproduksi yang 1/4 hilirisasi. Kami berharap semoga secepatnya bisa membangun produk made in Indonesia. Kami coba sampaikan juga bagaimana kewajiban penerimaan negara sektor pertambangan, perpajakan, dan PNBP. Pemasukan PNBP negara dari subsektor pertambangan sangat besar dan mendominasi pemasukan negara dari sektor pertambangan dan migas. Dari sektor smelter tidak memberikan kontribusi apapun terhadap pemasukan PNBP. Yang kami bisa sampaikan bahwa sampai saat ini mungkin penambang juga mensubsidi smelter. Smelter menikmati zero export duty tax. Kemudian di dalam kebijakan fiskal umum subsektor pertambangan nikel, bahwa kebijakan tersebut tidak memihak kepada pemilik IOP. Dan kewajiban pemilik IOP sangat besar dengan segala beban biaya. Pemilik IOP atau penambang diberikan beban juga untuk permasalahan lingkungan hidup.
Sementara untuk smelter dibebaskan dari permasalahan lingkungan hidup dan permasalahan konservasi lainnya. Sesuai PP nomor 81 tahun 2019, PNBP royalti pertambangan ini hanya berlaku untuk IUP OP maupun IUP OPK. Kalau dalam smelter yang kami lihat di sini hanya dibebankan kepada Antam maupun PT Wanatiara. Smelter yang lain menggunakan izin IUI, sehingga dibebaskan dari segala royalti pertambangan. Ini kewajiban penerimaan negara sektor perpajakan, kemudian insentif tax holiday. Ini adalah fasilitas tax holiday yang diberikan kepada pihak smelter. Kemudian mendapatkan lagi fasilitas tax allowance, yang tadi sudah didapatkan fasilitas tax holiday, kemudian tax allowance, kemudian dibebaskan lagi biaya keluar. Kemudian ini kami coba rangkum financial scheme-nya. Sedikit kami sampaikan adalah smelter diberikan fasilitas tax holiday untuk industri pionir sampai dengan 25 tahun dengan jumlah investasi sampai dengan 25 triliun. Di dalam pelaksanaannya banyak pabrik yang tidak menyelesaikan total investasinya sesuai yang dipersyaratkan oleh pemerintah dan telah melakukan proses ekspor sehingga terjadi kerugian negara karena tax holiday tersebut dimanfaatkan sebelum waktunya. Tidak adanya pengawasan secara detail terhadap segala fasilitas yang telah diberikan. Ini yang kami sampaikan bagaimana penggunaan surveyor yang selalu berbeda antara surveyor di pelabuhan muat yaitu di penambang maupun surveyor yang diterima oleh pihak smelter. Ini juga kami coba sedikit sampaikan juga bahwa seluruh tambang, seluruh ore itu tidak pernah mendapatkan kontrak direct ke smelter. Seluruh smelter ini menggunakan yang namanya perusahaan traders. Ini baik dari Morowali, kemudian dari Konawe. Ini adalah perusahaan-perusahaan traders. Jadi seluruh orang harus melewati traders-traders ini dulu, baru bisa ke smelter. Sorry. Isu dalam pertambangan nikel. Kegiatan pertambangan tanpa izin itu banyak banget terjadi. Gitu ya. Kemudian mungkin karena regulasi dianggap kurang berpihak kepada rakyat, kemudian kegiatan tidak diawasi dan tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik, sehingga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hingga kehilangan nyawa. Itu banyak terjadi ya di pertambangan. Kemudian saya coba biar lebih mempercepat, saya baca aja yang saya sudah garis bawahi di bold merah. Peningkatan nilai tambah yaitu diperlukan harmonisasi IUP dalam Undang-Undang Minerba dan IUI, Undang-Undang Perindustrian, agar tidak terjadi tumpang tindih perizinan yang memberikan beban ganda pada pemegang izin dan memperketat pengawasan pembangunan smelter. Kemudian khususnya untuk nikel, harga biji nikel yang sampai saat ini tidak sesuai dengan HPM. Kemudian dampaknya adalah munculnya tambang ilegal akibat larangan ekspor kemarin yang begitu banyak kargo tertinggal dan permintaan smelter untuk kadar yang tinggi. Bu Meti, mungkin waktunya mulai tinggal 2 lembar ya, lagi, Bapak. Baik, Bu. Baik. Oke. Ini tinggal conclusion-nya aja, Steve. Oke, permasalahan nikel yang coba kami suarakan adalah pertama, disparitas harga lokal antara harga FOB dengan harga CIF, sedangkan harga internasional FOB-nya 60, CIF-nya sampai 95. Selisih harganya sampai $40 baik luar maupun di lokal smelter. Seluruh smelter yang beroperasi di Indonesia hanya melakukan kontrak pembelian nikel kadar tinggi. Yang tadi saya sampaikan hanya menggunakan kadar di atas 1,8%. Smelter umumnya tetap akan membeli nikel dengan kadar di bawah 1,7% dengan kondisi penalty atau rejection. Barang di bawah 1,8% menjadi barang reject atau barang sampah, di mana kadar 1,65% di internasional masih dihargai dengan harga $46 per wet metric ton. Perbedaan harga yang sedemikian tinggi lebih banyak menguntungkan kepada pihak smelter lokal, yang pada akhirnya akan mematikan para pemilik IUP dan juga sumber daya mineral akan dikuasai oleh asing. Selisih disparitas harga yang sangat mencolok antara harga lokal dengan harga internasional dalam 1 tahun berkisar kurang lebih sekitar 1.956.153 kebanyakan ya. Oke. Itu sama saja dengan sekitar $1,6 miliar itu perbedaannya ini mungkin kita bisa membangun smelter lokal seperti Future Dragon maupun Morowali.
permohonan APNI untuk tata niaga nikel, satu, memberikan sanksi tegas untuk transaksi penjualan biji nikel di luar HPM. Kami tahu bahwa beberapa minggu yang lalu pemerintah juga sudah mengannounce bahwa akan menindak tegas pihak smelter yang tidak mengikuti harga HPM. Kemudian untuk menjaga cadangan nikel ore, kami memohon juga untuk pemerintah mengeluarkan aturan bagaimana melarang pengeluaran ore di atas 1,8%. Artinya maksimal transaksi hanya boleh di kadar 1,8%. Untuk kadar yang tinggi bisa di blending untuk kadar yang rendah. Ini demi menjaga ketahanan cadangan biji nikel yang mayoritasnya adalah kadar rendah. Kemudian wajib menggunakan surveyor yang direkomendasikan atau terdaftar di Kementerian SDM. Jadi kami para penambang nggak bayar 2 kali. Pemilik smelter wajib menyerahkan data kepada pemerintah kebutuhan bahan baku atas biji nikelnya per tahun dengan memilah antara on supply dari IUP yang dimiliki smelter atau dan dikuasainya dengan membeli dari IUP-IUP sekitar. Pemilik IUP wajib mematuhi regulasi yang ada terkait cadangan nikel dan RKAB harus berdasarkan kepada hasil pengeboran di setiap IUP. Kemudian nomor 6, kebutuhan biji nikel smelter akan direfleksikan di dalam RKAB dari masing-masing pemilik IUP. Rekomendasi dari kami adalah pemerintah melibatkan kami untuk ikut memberikan rekomendasi dan memverifikasi para perusahaan IUP nikel sebelum dikeluarkannya LHV surveyor, karena di sini banyak terjadi ilegal atau kargo yang tak bertuan. Kemudian kedua, para penambang nikel yang tergabung di dalam APNI akan mengkonsolidasikan produksinya dengan kebutuhan dan pasokan suplai pabrik secara berkala melalui SDM baik pusat maupun ke daerah. Kemudian dilakukan audit berkala terhadap IUP nikel dan smelter terkait kontrak dan suplai biji nikel. Kemudian pemerintah harus menjatuhkan sanksi kepada pemilik IUP maupun smelter yang melakukan transaksi di luar dari harga HPM, karena ini sudah tercantum dalam Permen SDM nomor 11 tahun 2020. Kemudian kami meminta juga SDM harus menempatkan nikel sebagai cadangan strategis nasional. Nomor 6 adalah bagaimana pelaksanaan sanksi yang sudah tertulis di dalam Permen SDM nomor 11. Kemudian kami juga bisa menjadi mata dan saksi di lapangan untuk memantau perdagangan biji nikel. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dalam penulisan, kemudian salah ada dalam pengucapan. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat semua. Terima kasih banyak, Bu Medi. I'm just going to very quickly summarize in English as we're running out of time. So I think the main point that Ibu Medi presented among all of her excellent data is that there are 290 miners, IUP companies, providing ore to essentially 3 clusters of smelters, and 2 of those 3 smelter clusters are owned by 1 company. So this creates the significant imbalance in the market, and that's leading to a lot of pressure on miners. So the operating cost for a mine is about $21 per ton of ore, and then there's only a very small margin available to the miners based on that operating cost. So Ibu Medi provided a lot of data showing that there is significant profit being taken within the smelter operator and an insignificant amount of profit at the mining level.